minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bi barakati wal karamati sultanul auliya syidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa bi syafaati nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi'idznillah wa ridallahi Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, masih diberi kenikmatan sehat, iman, Islam, mobil khususnya. Semoga apa yang kita lakukan dalam ibadah kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, pada kali ini saya membuat sebuah video yang menjelaskan tentang episode sebelumnya, yaitu tentang bahaya menyimpan pusaka warisan dari leluhur, yang ternyata ketika ditonton saya tampilkan banyak sekali orang-orang yang memiliki pemahaman yang beda-beda dalam menyikapi video saya. Memahaminya itu dengan ada yang dengan emosional, ada yang dengan ya bisa bijak. Itu bagi saya adalah hal yang umum lah, maklum, karena setiap orang itu punya pemikiran yang beda-beda. Jadi dari video saya yang lalu, yaitu bahas tentang masalah menyimpan benda-benda pusaka warisan dari leluhur yang bisa menyakiti pemiliknya. Di sini banyak komentar bahkan dari orang-orang yang bagi saya adalah orang-orang yang memang sebetulnya sudah ahli di bidangnya, orang yang hobi tentang masalah tosan aji, orang yang memang hobi tentang pusaka, itu merasa mungkin tersinggung lah dengan apa yang saya sampaikan. Padahal di video itu saya sama sekali tidak ada niatan untuk menyinggung, apalagi meremehkan, apalagi menghina, apalagi sampai memusyrikan, mengkafirkan, mensyirik-syirikan, itu nggak ada sama sekali. Jadi bagi saya video itu memang ditafsirkan bisa keliru menafsirkannya. Ada dua hal pokok utama yang ditafsirkan oleh para orang-orang ini yang bagi saya mungkin salah dalam memahami apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kita tidak boleh menyimpan benda-benda pusaka warisan itu. Yang kedua, menyimpan benda-benda pusaka itu adalah musyrik atau syirik. Nah, jadi dari video itu intinya dua hal ini yang menjadi acuannya, bahwa saya menyampaikan sebuah kajian, mencoba tampilkan bahwa saya ini melarang orang-orang itu untuk menyimpan pusaka-pusaka warisan dari leluhur, entah itu dari buyutnya, kakek, orang tua. Dan saya menyatakan bahwa di situ adalah keris, terus kemudian pusaka adalah musyrik. Padahal sama sekali saya tidak menyinggung itu ya. Jadi saya di sini akan saya jelaskan, ya mungkin karena penjelasan saya di kajian itu tidak detail gitu, sehingga banyak orang yang salah tafsir, dan saya juga mohon maaf kepada para pecinta tosan aji, para pecinta pusaka-pusaka Nusantara. Itu sama sekali saya tidak ada tujuan ke arah situ untuk menghina, itu tidak. Saya di video itu intinya adalah menjelaskan tentang sebuah episode bahwa saya dimintain tolong untuk meruat rumah dan dihibahkan sebuah benda-benda pusaka peninggalan almarhum yang ahli warisnya itu sama sekali nggak ngerti tentang peruatan itu dan ada masalah di rumah itu. Jadi akan saya bahas yang pertama. Saya tidak melarang sama sekali untuk orang-orang yang akan menyimpan gitu ya. Maksudnya di rumah itu punya pusaka dari leluhurnya. Itu saya sama sekali nggak ada istilah di video itu bahwa saya itu melarang menyimpan gitu karena membahayakan, itu enggak. Jadi saya hanya menekankan pada apabila ada orang yang diwarisi pusaka dari leluhurnya, baik itu keris, tombak, batu, golok, celurit, yang memang benda-benda pusaka ini memiliki nilai, sedangkan yang ahli waris itu sama sekali nggak ngerti. Maksudnya tuh nggak ngerti cara ngurusnya, nggak ngerti cara ngerawatnya. Karena mengurus tosan aji seperti ini, benda-benda pusaka ini ada dua cara, yaitu merawat secara fisik dan merawat secara non-fisik. Dan yang kedua kalinya adalah benda-benda yang diyakini masih ada hodamnya, ya. Benda-benda pusaka yang ada hodamnya dan diwariskan, sedangkan pewarisnya itu nggak paham. Jadi ini saya menekankan kepada orang-orang yang awam yang nggak ngerti tentang itu. Apa yang harus dilakukan untuk orang-orang yang memang nggak ngerti cara ngerawatnya? Nah, di situ di video saya kasihkan, silakan dihibahkan kepada orang yang ngerti, yang pertama. Atau yang kedua, minta tolong kepada para supranaturalis atau para paranormal yang ngerti tentang pusaka itu, bagaimana cara merawatnya. Yang ketiga adalah
menghilangkan aura-aura negatif dari pusaka itu sehingga bisa disimpan. Tapi bagi orang-orang ahli waris yang paham tentang pusaka, mungkin dari buyutnya, dari kakek nenek orang tuanya itu dikasih tahu cara polanya, ya monggo disimpan. Saya sama sekali nggak melarang dalam video itu, tidak melarang orang itu menyimpan, enggak. Saya itu hanya menyarankan kepada orang yang awam yang nggak paham tentang pusaka. Jadi mohon bisa dipahami bahwa inti dari penjelasan saya di video sebelumnya adalah saya tujukan kepada orang yang khusus awam sekali tentang masalah pusaka. Jadi jangan menyimpan kalau nggak paham. Kalau nggak paham, cari orang yang paham, suruh menjelaskan. Kalau bingung, kalau takut menyimpan itu, hibahkan. Terus saya melarang untuk melakukan pembuangan. Benda-benda pusaka itu jangan asal dibuang, karena apalagi ada benda pusaka yang memiliki nilai, masih ada hodamnya, mungkin masih ada pamornya, masih ada ajinya di dalamnya, itu tidak boleh sembarang dibuang. Cari orang yang bisa meleburnya gitu ya. Kalau niatnya adalah ingin membuang hal-hal negatif dari pusaka itu. Jadi untuk case pertama adalah saya sama sekali tidak melarang ya, tidak melarang orang-orang yang hobi, pada keluarga yang dapat warisnya itu silakan disimpan selama Anda paham tentang merawatnya. Jadi merawat pusaka itu dari fisiknya, bagaimana cara, misalkan keris, tombak yang dari besi terus kemudian celurit, ada batu, itu gimana sih cara merawatnya, harus paham ya. Karena saya menemui ini, ada orang beberapa yang itu dia diberi pusaka oleh kakeknya gitu ya, dari kakeknya itu disimpan sampai saat ini karena dia nggak ngerti ngerawatnya. Lah pusaka itu bagus diasah, katanya biar bagus, diasah, digerenda gitu loh, akhirnya apa, hilang pamor kerisnya, itu hilang. Bagi saya sangat sayang banget gitu loh. Nah ini orang nggak ngerti cara ngerawat pusaka. Bukannya dibersihin kan, kalau orang ngerti bersihin kan ada tata caranya, bahan-bahan apa yang digunakan, karena ini biar bagus soalnya digerenda malahan sehingga pamornya hilang. Nah ini salah satu orang nggak ngerti cara merawat secara fisiknya. Nah yang saya khawatirkan adalah seperti, jadi orang sebetulnya pusaka-pusaka itu memiliki nilai sejarah yang tinggi karena memiliki historikal di situ, karena tidak paham cara merawatnya akhirnya malah jadi rusak. Nah bagi saya ini orang yang nggak ngerti ya cari orang yang ngerti agar bisa memahaminya. Terus yang kedua adalah merawat secara non fisik. Ya. Benda-benda pusaka yang masih memiliki hodam aktif, masih memiliki energi yang aktif di dalamnya, itu setiap tahun misalkan bulan suro itu ada tata caranya, ada upacaranya agar energi itu tidak hilang begitu saja, atau energi ini tidak menyakiti keluarganya, atau energi ini tidak menimbulkan malapetaka, atau energi ini tidak menyakiti orang yang memegangnya. Itu ada tata caranya. Nah kalau nggak ngerti tentang ini, yaitu tadi yang dikhawatirkan adalah berbalik kepada orang yang diwarisi tapi nggak ngerti. Jadi penekannya adalah saya tidak melarang orang untuk menyimpan pusaka warisan dari leluhurnya, dari kakek neneknya. Silakan disimpan kalau ngerti. Kalau nggak ngerti lebih baik tanya kepada orang yang ngerti. Agar apa itu tadi? Agar kita menyimpannya itu tidak ada imbasnya ke dalam diri kita. Jadi mungkin bisa dipahami. Saya mohon maaf kepada yang ahli tosan aji, karena di Jawa juga kan masih sangat kental. Saya sendiri di keluarga saya di Jawa itu masih ada simpanan dari nenek moyang, masih. Karena apa? Karena keturunannya ngerti cara ngerawatnya, ya dirawat gitu loh, tetap dirawat. Apalagi ini keris ini kan tinggalannya Simbah gitu ya. Simbah dulu ini sudah turun temurun. Kan ada nilai historikalnya, ada nilai-nilai sejarahnya. Di samping ada nilai sejarah, ada nilai seninya, ya. Itu yang tidak bisa dibayar, bukan masalah bendanya. Kalau bendanya ya kita malah itu benda mati, tapi nilai sejarah di dalamnya itulah yang kita jaga, kita rawat. Nah, terus kemudian tentang keris ya, terus kemudian tombak, terus golok, itu kan salah satu adalah kekayaan Nusantara, ya, kekayaan Nusantara. Senjata Nusantara salah satunya yang sangat dikenal adalah keris ya, adalah keris. Kalau di Jawa Barat ada kujang, ya. Kujang itu juga termasuk benda pusaka. Nah, keris ini bukan hanya melulu di Nusantara, tapi di kita itu serumpun di Melayu rata-rata ada keris. Nah, keris-keris zaman dulu itu memiliki nilai yang sangat tinggi, historikalnya yang sangat berharga sekali. Seperti keris Diponegoro itu kan, terus Empu Ganti dari zaman Majapahit. Itu diambil, disimpan, dimuseumkan, dilestarikan, karena itu apa? Itu adalah harta peninggalan Nusantara. Saya tidak melarang itu saja, malah
malah lebih suka benda-benda yang pusaka yang memiliki nilai itu malah ditaruh di museum. Agar apa? Agar nanti anak cucu kita itu bisa paham, oh ini toh. Jadi ada sejarahnya. Oh keris ini peninggalannya di Ponorogo, dulu berjuangnya seperti apa. Ada rasa hormat kita kepada para pejuang, bukan menghormati kerisnya, tapi nilai historikalnya itu. Jadi saya nggak ada istilahnya, eh, saya ini melarang orang menyimpan, itu nggak ada saya menyimpan. Jadi mungkin orang salah tafsir dengan apa yang saya sampaikan, bahwasanya saya melarang orang menyimpan karena kalau nggak tahu gitu, kalau nggak tahu nggak paham, karena bisa merusak malahan. Itu tadi contohnya, nggak ngerti cara ngerawatnya malah digerinda, diasah gitu ya, taruh sembarangan berkarat, nggak ngerti caranya. Kalau secara novisnya ada minyaknya, ada kembangnya apa yang digunakan, nah itu kan nggak ngerti, justru malah sangat membahayakan dan bisa merusak daripada apa nilai historikal dari situ ya. Terus kemudian saya tidak menyebutkan bahwasanya pusaka itu adalah musyrik. Di video itu saya hanya berbicara gini, kita ini para spiritualis itu sering banget bersinggungan dengan hal musyrik, sehingga kita harus hati-hati. Jadi kuncinya adalah kita harus hati-hati. Yang kedua adalah di akhir dari video kajian itu saya menyatakan semoga kita terhindar dari kemusyrikan dan kesyirikan. Saya di situ tidak menyatakan bahwa pusaka, keris, peninggalan ini, tombak, celurit dan sebagainya itu menyatakan musyrik, tidak. Lalu bagi saya apa sih masalah musyrik? Musyrik itu berkaitan dengan masalah akidah, masalah hati, bukan masalah kebendaan. Saya tidak pernah bilang loh, misalnya keris ini. Keris ini musyrik. Lah dari mana dalilnya kalau keris musyrik gitu loh. Tombak ini musyrik, ya. Tombak ini musyrik. Terus kemudian celurit musyrik, kucang musyrik. Nggak ada dalilnya yang menyatakan bahwa benda itu adalah musyrik. Karena kemusyrikan, kesyirikan itu tidak dinisbatkan ke benda, tapi ke dalam keyakinan, keimanan, ke akidah kita. Itu yang standarnya ke situ. Jadi di video saya tidak bilang bahwa ini musyrik, itu tidak. Musyrik bagi saya itu adalah suatu keadaan di mana kita itu menyembah, mencari tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Jadi kalau masalah saya memusyrikan sebuah benda, nanti malah jadi blunder masalahnya. Contoh gini, nggak boleh menyembah keris dengan menyimpan keris itu beda maksudnya. Sama-sama kita punya keris ditaruh, menyembah dengan memiliki itu sangat beda kan. Orang memiliki belum tentu menyembah loh. Ya. Punya keris digantung di rumah gitu, apakah dia musyrik? Lah nyimpan keris kok musyrik, dari mana dalil lah nyimpan keris kok musyrik? Berarti nyimpan duit juga musyrik dong gitu kan. Nah, ini contoh simpel. Kita sholat itu ngadepnya kemana? Ke Ka'bah. Kalau di Mekah, orang sujud itu loh, sujudnya itu muter ngelingkarin Ka'bah. Kalau orangnya nggak ngerti itu berpikirnya gini, lah Islam sendiri itu jangan-jangan musyrik, lah itu nyatanya sujud-sujud nyembah-nyembah Ka'bah, benda mati itu batu. Nah kan bisa ke situ nanti akhirnya. Karena masalah musyrik itu tidak bisa di kebendaan gitu. Itu masalah akidah. Coba Anda kalau yang muslim ditanya gitu, loh orang Islam ternyata musyrik juga kok. Ya itu tadi, sujud nyembah-nyembah, sholat ngadep kiblat, yang disujudi adalah Ka'bah yang hanya sebuah batu kok disujud. Ini saya sering ketemu dengan orang-orang pernah berdebat dengan orang non muslim bahwa kayak gitu orang Islam juga musyrik. Nah, padahal kan bukan itu. Dalam Islam, kita Islam, itu orangnya sering bersih dan tertib. Islam itu adalah bersih dan tertib. Ya, anadofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Dan yang kedua ada atartibu. Orang Muslim itu senang dengan ketertiban. Kenapa? Karena kita itu ibadahnya tuh biar nggak menceng ke sana ke sini berbeda-beda. Akhirnya apa? Disatukan. Allah menyatukan yang dulunya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dirubah menjadi menghadap ke Ka'bah. Ya, ke Baitullah, ke Ka'bah. Nah, itu adalah untuk ketertiban, agar kita menjadi satu, kekompakan bahwa kita itu memadep satu. Orang sholat itu loh, tertib barisnya. Makanya orang mau sholat itu sohu sufakum, rapatkan dan lurusan berian. Orang tertib. Nggak ada dulu-duluan. Kalau belum imamnya takbir, ya maknum nggak bakal takbir. Terus jaraknya rapat-rapat, tertib. Orang sholat juga apa? Bersih. Nggak ada orang sholat itu nggak boleh najis, nggak boleh dalam keadaan hadas, harus bersih, harus suci. Nah, jadi orang sholat menghadap Ka'bah, itu sujud di depan Ka'bah, itu bukan berarti menyembah Ka'bah kan? Anda kalau dibilang musyrik kayak itu, kita orang Islam pasti nggak terima kan? Lah Anda orang Islam nyembah Ka'bah kan nggak terima gitu. Karena apa? Kita yakin bahwa kita itu nggak menyembah Ka'bah, nggak menyembah batu, tapi menyembah Allah. Tapi kita hanya berfokus kepada satu, yaitu punjernya agar menghadap sama. Biar apa? At-tartibu, tertib. Jadi orang Islam itu tertib, dia juga bersih. Makanya kalau ada orang nggak tertib itu saya dipertanyakan sholatnya gitu ya.
Orang antri nggak mau tertib, wah itu sholatnya dipertanya, sholat aja bisa tertib, masa antri nggak mau? Robos lampu lalu lintas, nggak mau tertib, nggak bisa itu. Sholat itu bisa aslinya adalah di dunia nyata kita itu juga sholat, mengikuti pola sholat. Salah satunya at-tartibu tadi, tertib. Jadi masalah musyrik syirik tidak bisa dinisbatkan ke benda. Jadi tombak seperti ini, oh tombak ini musyrik, dari mana dalilnya? Saya nggak berani memusyrikan tombak ini, nggak benar. Tapi kalau yang musyrik adalah contoh, ya contoh. Ada matahari, ada kepercayaan bahwa matahari inilah yang memberikan kehidupan kepada manusia, sehingga kita menyembah matahari. Setiap pagi menyembah, terima kasih kepada matahari, mohon perlindungan dari matahari. Nah ini baru musyrik namanya. Terus apakah mataharinya musyrik? Enggak, mataharinya enggak. Matahari ciptaan Allah kok musyrik. Tapi keyakinan kita, ya, akidah kita, kepercayaan kita yang menyatakan bahwa matahari ini memberikan kehidupan, matahari ini adalah memberikan perlindungan kepada kita, ini sifatnya gitu. Ada pohon besar, kita nyembah pohon besar. Kalau nggak disembah pohonnya kayak gini, nanti mengakibatkan desa di sekitar kita ini menjadi ada pagebluk dan sebagainya. Nah ini pola-pola sudah ngarahnya ke situ. Jadi masalah kemusyrikan ini bagi saya tidak pernah memusyrikan benda-benda yang Anda simpan tosan aji. Karena saya juga menyimpan, saya juga punya menyimpan. Ada kujang saya simpan, walaupun saya bukan kolektor gitu loh. Cuman nggak saya pajang. Saya punya keris juga, walaupun keris itu cetakan. Saya punya keris nogobani. Saya tidak pernah menyatakan bahwa keris itu musyrik ya. Jadi tolong dipahami bahwa saya tidak menyatakan bahwa keris itu musyrik. Pusaka itu musyrik. Benda-benda peninggalan leluhur itu musyrik, tidak. Tapi musyrik di sini adalah masalah akidah. Agar kita ini memahami kebendaan ini untuk hati-hati. Untuk hati-hati. Hati-hati gimana? Contoh. Ulama sepakat bahwasanya kalau kita menisbatkan kepada benda bahwanya benda itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu ngarahnya ke musyrik. Bahkan MUI juga memfatwakan seperti itu. Maksudnya gini. Ketika Anda punya keris. Anda punya keris seperti ini atau punya tombak. Anda meyakini bahwasanya saya kalau bawa keris ini, saya pasti terjaga. Hidup saya ini aman, dibawa kemana-mana aman. Yang menisbatkan bahwasanya karena keris inilah saya terselamatkan. Nah ini yang menurut ulama ini yang musyrik, bukan kerisnya. Tapi keyakinan kita terhadap keris ini bahwa keris ini memberikan manfaat, memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan dan sebagainya. Nah itulah musyrik. Jadi musyrik itu tidak kelihatan, tidak nampak. Jadi kita tidak bisa menisbatkan musyrikan ke dalam benda. Jadi Anda menyimpan keris, monggo silahkan. Ini memiliki nilai budaya historikal, disimpan saja. Ya, Anda tidak musyrik menyimpannya. Anda merawatnya juga nggak musyrik. Tapi Anda meyakini bahwasanya benda-benda ini memberikan manfaat, mudarat, secara goib, maka itulah yang dari para ulama menyatakan itu lebih mengarah ke musyrik. Bukan saya yang bilang, ulama-ulama menyatakan seperti itu. Ya. Ulama, bahkan MUI juga menyatakan bahwa mempercayai benda-benda seperti ini bisa memberikan manfaat mudarat, itu adalah mengacu kepada kesyirik musyrik. Jadi mohon bisa dipahami bahwasanya satu, saya tidak melarang Anda untuk menyimpan benda pusaka tosan aji, apalagi ini adalah warisan Nusantara. Ini memang harus kita lestarikan, harus kita simpan agar anak cucu kita nanti itu bisa tahu sejarah Indonesia, tahu sejarah perjuangan. Bahkan para wali-wali itu juga memiliki pusaka yang masih terjaga. Peninggalan masih ada apa? Kita melihatnya itu bukan ke benda pusakanya, tapi melihat sejarahnya. Agar kita tuh bersyukur kepada Allah bahwasanya kita dulu ada pejuang Indonesia dari mulai kerajaan sampai kemerdekaan ini, bahwanya banyak sekali pahlawan-pahlawan yang menggunakan senjata-senjata ini adalah digunakan untuk berperang, ya, untuk berperang, untuk melawan penjajah, untuk berdakwah, ya. Jadi menyimpan benda ini adalah historikalnya yang sangat mahal sekali, dan ini adalah budaya Nusantara yang tetap dikembangkan. Saya sangat mendukung. Saya tidak menyatakan menyimpan kayak gini adalah musyrik. Jadi mohon bisa dipahami bahwa yang saya sampaikan di video itu musyrik itu adalah mengacu kepada keyakinan, bukan kepada bendanya. Jadi itu dua hal ya, yang di video itu yang bagi saya mungkin disalah tafsirkan, bahwa dikiranya saya itu melarang orang-orang itu untuk menyimpan benda pusaka warisan, dan saya memusyrik-musyrikan keris, tombak, itu enggak sama sekali. Jadi saya silakan. Yang penting Anda paham bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara melestarikannya, bagaimana cara ini agar terjaga, ya, baik secara fisiknya atau secara non fisiknya. Nah, terus yang kedua,
Musyrik itu adalah berkaitan dengan akidah Allah. Orangnya yang, keyakinan orangnya yang musyrik, bukan bendanya. Tidak ada benda itu musyrik sama sekali. Nah, jadi kalau kita menisbatkan benda, bahkan ya memang saya juga dulu sering, awal-awal itu saya terjun di supranatural. Aduh, itu banyak banget lah orang-orang itu memusyrikan. Pak Den ini udah musyrik, ini. Saya mah diem aja. Loh, saya aja sering dimusyrik-musyrikin orang gitu. Sering dimusyrik-musyrikan orang. Ya, saya masih simple, akhirnya apa? Saya memberikan pemahaman, edukasi. Nah, melewat YouTube saya kasih apa sih sebenarnya pusaka. Di kajian-kajian sebelumnya di WS Studio saya sudah banyak loh bahas masalah, bahkan tentang benda-benda tarikan pun saya bahas gitu. Nah itu, terus berikutnya mumpung ini ada di sini saya kaji kembali. Terus masalah orang meminta bantuan jin. Orang meminta bantuan jin. Orang meminta bantuan jin itu para ulama sepakat bahwasanya itu musyrik. Ya syirik meminta bantuan para jin. Bekerja sama dengan jin itu syirik, musyrik, nggak boleh. Apa dasarnya? Mereka tidak membolehkan itu. Dasarnya adalah karena rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ya, ada di surat jin. Di surat jin itu menerangkan bahwasanya ada sekelompok laki-laki yang meminta pertolongan, perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari bangsa jin. Nah, inilah salah satu dasar ulama menyatakan bahwa meminta bantuan, meminta perlindungan kepada jin adalah masuk dalam kategori haram, diharamkan, dan masuk dalam golongan musyrik. Bukan saya loh yang memusyrikkan ya. Jadi ada dasarnya. Bagaimana sih ceritanya? Menurut riwayat, dulu, di Arab itu orang kalau mau melewati sebuah padang pasir, di situ adalah sering terjadi gangguan-gangguan goibiyah, yaitu terutama adalah gangguan para jin ifrit. Sehingga ada sebuah budaya di sana, kalau mau melewati tempat itu harus izin dan harus mohon pertolongan, perlindungan dari jin di situ. Disebut namanya. Jadi ketika mau masuk wilayah yang ada jinnya itu yang terkenal keramat, maka orang-orang itu akan memanggil nama jinnya yang tinggal di situ, terus kemudian tembung itu berbicara, menyatakan bahwa mohon perlindungan agar tidak diganggu perjalanannya. Nah, karena inilah sering menjadi budaya di Arab bahwa orang terbiasa memasuki tempat yang keramat, meminta bantuan, meminta perlindungan dari jin yang nunggu di situ, hanya muncul surat ini, ayat jin. Kana rijalun minal insi ya'uduna birajalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ini yang menjadikan dasar. Menjadikan dasar orang mengharamkan, memusyrikan bahwa orang yang meminta pertolongan jin ini adalah bisa dibilang menjadi musyrik ataupun kafir. Selain itu, orang yang mempercayai tentang bisa melihat dunia gaib, bisa melihat jin, itu juga dianggap musyrik, syirik, dan dianggap kafir. Apa alasannya? Alasannya masih di surat jin. Alimul ghaibi falayadhiru ala ghaibihi ahada. Ya. Jadi hal yang gaib itu, pemahaman tentang gaib itu hanya Allah yang tahu, dan tidak ada yang tahu selain Allah. Alimul ghaibi falayadhiru ala ghaibihi ahada. Ya. Inna man tada'a bi rasulin. Hanya Rasulnya yang dipilih yang tahu. Ini menjadi patokan para ulama menyatakan bahwa nggak ada satupun orang itu memahami tentang kegaiban, hanya Allah yang tahu. Dan yang tahu, manusia yang tahu tentang kegaiban adalah Rasul yang dipilih oleh Allah. Ya. Jadi, nah ini menjadi saya juga sering ya didebat sama orang-orang yang memang ya nggak suka lah dengan halal goib, tentang masalah jin kayak gitu di debat, ya pasti ayat ini yang jadi andalan. Alimul ghaibi falayadhiru ala ghaibihi ahada, innamari tadha amir rasuli dan sebagainya dan seterusnya sampai ayatul jin. Ya bagi saya namanya memahami Al-Qur'an, tafsirnya kan orang menafsirkan ya monggo lah menafsirkan. Apalagi orang-orang yang memang benci banget dengan hal-hal supranatural seperti ini, seperti kita yang orang seperti itu, ya pasti ya di debat seperti itulah. Jadi meminta bantuan. Ya. Dalam sebuah riwayat, dulu ketika sering terjadi perang, itu orang yang di Mekah itu nggak ngerti, maksudnya itu nggak ngerti seperti apa kejadian perang, apakah orang Muslim menang dengan orang kafir. Itu di Mekah itu ada orang yang paham, tahu kejadian perangnya padahal jauh, tapi dia tahu, oh orang Muslim menang dari mana? Ketika ditanya, saya lupa baca ada di suatu kitab ini riwayat seperti ini. Ada sosok jin itu yang selalu mengikuti perkembangan perang itu dan selalu pulang ke Mekah dan memberikan tahu kepada seorang sahabat bahwasanya Rasulullah menang, kaum muslimin menang. Hanya apa sering. Jadi ketika perang, orang-orang yang ditinggalkan yang menuju ke apa itu kan
Khawatir nunggu menang nggak sih orang Muslim seperti apa gini? Akhirnya apa? Jin ini yang sering bolak-balik itu memberitahu. Ini ada riwayatnya seperti itu. Saya lupa nama kitabnya apa. Nah, terus kemudian Nabi Sulaiman adalah nabi yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan para jin. Kita tidak bisa memungkiri itu. Dan banyak sekali Nabi Sulaiman itu dibantu membangun kerajaan itu adalah dibantu oleh bahkan Nabi Sulaiman bisa mendengar atau bisa berbicara dengan binatang. Itu adalah sebuah mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Nah, di sini sebetulnya gimana sebenarnya meminta bantuan kepada jin? Meminta bantuan itu bagi saya dengan menyembah sangat berbeda. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita meminta bantuan kepada jin sehingga kita itu menjadi lalai, ini yang jadi masalahnya. Ya. Karena dalam Al-Quran adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruflah kamu untuk mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf ini berlaku kepada manusia, kepada jin. Ini dalam penafsiran saya lah ya, penafsiran saya. Mungkin ada yang menafsirnya beda, ya monggo. Jadi Al-Quran itu adalah tuntunan untuk dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Karena apa? Karena manusia dan jin ini adalah diciptakan untuk menyembah. Dari mana? Bagaimana cara menyembah? Ikutilah Al-Quran dan hadis. Ya. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadahnya dasarnya apa? Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu ada apa? Ada perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita amar ma'ruf antara manusia dengan manusia, mencegah kemungkaran manusia dengan manusia. Ada amar ma'ruf jin dengan jin, kemungkaran jin dengan jin. Ada amar ma'ruf antara jin dengan manusia. Ada kemungkaran antara jin dengan manusia. Karena dua makhluk ini adalah saling berdekatan antara kita dengan bangsa jin. Sehingga hukum yang berlaku di dunia jin, hukum yang berlaku dengan manusia untuk keibadah adalah sama, dasarnya adalah Al-Quran. Ya. Sehingga ketika kita minta, contohnya gini, saya minta bantuan, ada orang minta bantuan, dilalah kok ini hal seperti ini ada kaitannya dengan jin. Ini ada gangguan masalah jin. Oh, saya nggak ngerti tentang dunia jin. Maksudnya saya tidak paham bahwa ini adalah serangan daripada jin. Saya nggak bisa, nggak bisa nggak memiliki kemampuan untuk menghancurkan atau melawan jin yang ada di tubuhnya. Nah, kemudian kita punya Khodam, ada pendamping. Karena Khodam ini sama-sama jin, sedangkan dia juga yang mengganggu itu adalah jin, maka terjadilah akhirnya, ya Khodamul, silakan, Anda yang adalah jin, sedangkan yang mengganggu jin, Anda sama-sama jin, Anda punya kekuatan, silakan. Anda berbuat ma'ruf dengan cara menolong orang ini, yaitu menghancurkan jin yang bersarang di tubuh itu. Artinya apa? Khodamnya yang melakukan. Jadi, artinya apa? Jin melakukan amar ma'ruf dengan jin, sedangkan kita membantu manusianya. Ini kadang dalam pemahaman saya selama ini, apakah haram sih orang memiliki khodam pendamping? Bagi saya itu tergantung bagaimana akhlak, sikap, dan bagaimana hubungan dia dengan khodam itu. Jadi kita memusyrikan, mengkafirkan itu, lihat dulu hubungannya. Sama halnya dengan kita tadi. Apakah orang yang sujud di Ka'bah, di depan Ka'bah itu sama dengan menyembah batu? Ini yang jadi masalah adalah kembali ke kalau secara fisiknya iya di depan Ka'bah itu ya kita sujud, kita nunduk, kita rukuk di depan secara fisiknya. Tapi kan secara non fisiknya nggak ngerti yang di hati kita. Begitu juga kita berkaitan dengan khodam. Ketika khodam di pusaka-pusaka seperti ini, itu adalah digunakan untuk membantu menghancurkan jin juga. Jin yang ada di pusaka untuk menghancurkan jin. Itu amar ma'rufnya jin dengan jin. Amar ma'rufnya jin dengan jin. Ini dalam pola pikir saya. Jadi selama ini saya membantu, saya tetap kalau melakukan pengobatan, maksudnya itu ruwat, itu tetap menggunakan Al-Quran ya, menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran sebagainya, dan membaca sholawat, itu adalah saya meruqyah. Dan kalaupun ada jin di dalam dalam membantu saya, itu adalah ma'rufnya jin, silakan kamu berpahala. Jadi saya berkomunikasi dengan jin yang mendampingi saya. Saya nggak mungkiri bahwa saya itu banyak sering datang jin minta bareng dengan saya kadang nolak, nggak usah ngapain gitu ya. Kamu bermakruflah di alammu gitu ya. Dan kita tidak memungkiri loh, banyak spiritual itu pasti banyak menggunakan khodam gitu. Apalagi yang memang sengaja mencari khodam. Ya, saya mencari khodam. Bagi saya, hubungan kita dengan khodam itu adalah hubungan amar ma'ruf, nahi mungkar, bukan hubungan saling menyembah, menghormati. Kita tidak boleh menyembah jin. Tidak boleh menyembah khodam. Begitu sebaliknya, khodam jin itu tidak boleh menyembah manusia karena kita merasa lebih mulia. Kamu nyuruh khodam, kamu harus tunduk kepadaku, harus menyembahku, itu nggak boleh. Sebaliknya pun nggak boleh.
Jadi beriringan, caranya adalah beriringan bahwa ketika kita menolong seseorang karena kita nggak mampu itu, kita kenal dengan jin itu, ya udah kamu bermakruf lah, cari pahala dengan makruf. Caramu adalah dengan membantu orang, membantu manusia dengan cara menghancurkan jin yang melakukan kekufuran, melakukan hal yang dolim kepada manusia. Ya ini mau diterima, mau enggak oleh ulama yang mau musyrik, ya bagi saya monggo saja. Tapi dalam saya berspiritual, bagi saya melakukan supranatural, itu adalah bagaimana saya ini adalah berkomunikasi dengan para jin ini adalah bukan saling menyembah, bukan saling tadi itu adalah menggantungkan bahwa saya itu melakukannya harus menggantungkan kepada dia, bukan. Jadi ada amar ma'ruf. Kerjasamanya itu bukan kerjasama dalam sepertinya di Al-Quran, yaitu kerjasama menggantungkan, mencari perlindungan-perlindungan. Kalau yang di surat jin adalah kana rijalun minal insi dan seterusnya, itu adalah orang ini menggantungkan keamanannya, menggantungkan keselamatannya kepada jin agar jin itu membantu dia, melindungi dia. Sedangkan ketika kita berkomunikasi, berinteraksi dengan jin selama ini adalah bukan seperti itu konsepnya. Ya. Jadi konsep kita dengan khodam, konsep kita dengan para perewan kita, pendamping kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak boleh ada unsur saling menyembah. Ya. Saling menyembah, itu intinya tidak boleh saling menyembah dan tidak boleh saling minta perlindungan, dalam arti perlindungan, pertolongan itu perlindungan tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Terus lagi ada begini. Oh ya, ini paling umum. Saya kan menggunakan medianya keris, medianya tombak untuk mengobati orang. Tapi pada hakikatnya kan Allah gitu loh, bukan kerisnya. Bukan kerisnya yang melakukan penyembuhan gitu loh. Pada hakikatnya keris. Saya membawa keris ini untuk melindungi diri. Hakikatnya kan Allah yang melindungi diri, bukan kerisnya. Ini yang paling banyak ya. Paling banyak digunakan ya, alasan yang digunakan seperti itu. Ya bagi saya sih monggo, namanya kepercayaan ya. Apapun bentuknya, baik itu menggunakan keris, menggunakan pusaka, menunggang bantuan, ataupun tidak menggunakan bantuan, semuanya apa yang terjadi itu memang nggak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Anda minum obat pun, Anda minum obat ketika Anda pilek, Anda itu meminum ultrafon, minum obat, itu hakikatnya kan Allah yang menyembuhkan, bukan obat, itu adalah perantara. Sehingga orang memiliki dasar bahwanya ini hanya sebuah perantara. Ini hanya sebuah perantara. Oke, enggak masalah. Anda menggunakan pusaka sebagai perantara dalam melakukan supranatural atau pengobatan atau membantu hal-hal yang berkaitan dengan supranatural, ini sebagai perantara, oke monggo. Yang jadi masalah adalah apakah Anda ketergantungan dengan ini ya Hodam di sini sehingga Anda menyembahnya. Ini yang jadi masalah. Ya. Jadi Anda menggunakan keris ini, menggunakan pusaka-pusaka ini yang memiliki aji di dalamnya, memiliki energi dan digunakan untuk itu, apakah dalam kehidupan Anda ini justru malah ibadahnya menjadi hancur hanya gara-gara ini? Apakah Anda itu lebih mengutamakan kerisnya, mengutamakan tombaknya, mengutamakan cincinnya, itu ketimbang ibadahnya, ketimbang tawaduknya kepada Allah? Ini yang dipertanyakan. Ini yang dipertanyakan. Kalau masalah sebagai media perantara, ya semua media perantara, termasuk obat pun media perantara. Ya. Jadi, ketika orang memiliki pusaka ini disimpan dan digunakan untuk media, kembali kepada diri kita coba. Apakah ini melenakan sehingga kita terlena dengan menyimpan ini sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu yang jadi pokoknya. Silakan Anda menyimpan benda-benda ini, tapi ingat, takwanya tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak boleh menyembahnya, Anda tidak boleh ibadahnya itu hanya gara-gara pusaka. Maksudnya gimana? Oh, saya ini kalau nggak sholat, nanti pusaka saya hilang pamornya. Nah, ini nggak boleh. Berarti sholatnya bukan lillahi ta'ala, lillahi keris, lillahi tombak, lillahi pusaka. Jadi kita tetap ibadah itu lillahi ta'ala, menolong orang lillahi ta'ala. Ya, membantu orang lillahi ta'ala. Bukan karena ageman, bukan karena gaman, bukan karena benda-benda yang kita gunakan sebagai media seperti ini. Ya, ini memang sangat sensitif lah ya. Sangat-sangat sensitif kalau kita bahas ini. Ya, sangat bahas sensitif. Ada orang memusyrikan, mengkafirkan, dan ya nggak suka dengan ini, yaitu memang terserahlah mereka. Bagi saya punya alasan tersendiri. Saya menggunakan benda-benda sebagai perantara. Saya menggunakan, kalau melakukan pengobatan, saya menggunakan garam, saya menggunakan daun bidara, saya menggunakan daun kelor, menggunakan sirih, menggunakan air sebagai media ruat dan sebagainya. Itu sama sebagai perantara. Sebetulnya sama dengan keris gitu loh. Sama dengan keris yang kita gunakan untuk sebagai perantara. Tapi itu tadi saya tidak menyembah. Saya tidak menyembah istilahnya yang ada di keris, di tombak itu, saya enggak kayak gitu. Intinya mereka ada, ya monggo silakan. Terus yang berikutnya adalah masalah dupa, ya.
Saya ini sering ditanya gitu ya. Bahkan saya sering dikafir-kafirkan sama orang itu. Oh Pak Din ini kalau ngaji meditasi itu kok pakai dupa itu musyrik Pak. Nah, itu bukannya syirik Pak. Bukannya musyrik pakai dupa. Terus saya nanya, loh dari mana musyriknya? Loh wong dupa kok musyrik? Loh wong dupa kok syirik? Itu kan kita keliru. Bakar menyan kok musyrik? Loh dari mana musyriknya? Ya. Jadi bakar menyan, bakar dupa kok musyrik? Loh bakar kayu nggak musyrik? Bakar sampah nggak musyrik gitu kan? Nah, kembali ke masalah dupa nih. Karena dupa ini sering banget digunakan oleh orang-orang non-muslim lah ya, non-muslim gitu ya. Contoh orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu itu kan biasa menggunakan dupa gitu untuk di tempat sesaji, di tempat persembahyangan dikasih itu. Nah, karena terbiasa melihat itu, akhirnya orang berpikir karena itu dilakukan oleh non-muslim, bahasanya orang kafir, maka ketika kita menggunakan itu juga dianggap ikut kafir, dianggap ikut musyrik, ikut syirik juga. Ini yang jadi patokan yang paling sering gitu ya. Orang mengkafirkan, memusyrikan orang pakai dupa ya dasarnya itu. Lalu sebetulnya apa sih? Boleh nggak sih? Bagi saya boleh. Bakar dupa nggak masalah, nggak musyrik kok. Bakar dupa, bakar kemenyan itu nggak musyrik kok. Ya. Sama halnya dengan Anda bakar sampah, bakar itu. Nah, terus yang jadi masalah adalah tujuannya. Bakar dupa itu tujuannya untuk apa? Nah, ini harus ditanyain. Bukan masalah dupa musyrik itu enggak. Sekarang tujuannya untuk apa? Dalam dunia supranatural, orang biasa meditasi, biasa wirid lah bahasanya. Itu adalah untuk melakukan ketenangan diri, untuk hening, sehingga dibutuhkan namanya aromaterapi. Ada dari suara atau dari aromaterapi. Kalau dalam Islam umumnya pakai minyak wangi, pakai minyak ada misik, ada jafaron, ada kasturi digunakan. Apa? Diambil sunnahnya. Karena kewangian itu adalah ketika kita menghirup wewangian itu, maka kita terpancing otak kita itu untuk lebih khusyuk. Otak kita itu lebih rileks sehingga disebut itu dan namanya aromaterapi. Nah, dupa ini sebetulnya tidak aja seperti hanya aromaterapi. Kita gunakan ketika meditasi, ketika kita sedang kontemplasi, menggunakan dupa ini sebagai perantara untuk kita untuk mudah menghening. Biar gampang hening, biar gampang konsentrasi. Terus, kalau di Arab nih, di negeri Arab, itu ada kebiasaan membakar buhur. Buhur itu sejenis bubuk, serbuk kayu, dan dari bahan rempah-rempah, yang apabila dibakar itu asapnya wangi. Ini di Arab adalah sebuah budaya dari zaman dulu, dari zaman Nabi, dari zaman sekarang itu sampai sekarang ini orang membakar buhur itu udah ada, udah biasa. Bahkan ketika para habaib ya di Ka'bah itu sebelum Ka'bah itu ya, Mekah itu kalau mau dibuka sebelum dipakai sholat, itu orang itu petugasnya itu membakar buhur dikelilingkan ke Ka'bah itu dikelilingin gitu. Apakah musyrik itu? Lah mau di Ka'bah lagi? Enggak, itu adalah fungsinya asap ini adalah untuk mengasapi ruangan itu agar menjadi harum. Jadi diambil adalah keutamaan adalah kewangiannya karena wangi itu hukumnya sunnah selama yang digunakan bukan barang haram. Jadi buhur ini sampai hari ini masih menjadi hal yang biasa digunakan di Arab, bahkan para habib ketika sedang sholawatan itu biasa di tempat sholawatan habib-habib itu buhur itu dikeliling dibawa asapnya. Ini bagi orang yang nggak ngerti, wah itu habib itu musyrik itu sholawatan kok pakai bakar-bakar kayak gitu. Nah ini kan nggak ngerti ceritanya bahwa sebetulnya yang diambil adalah keutamaan wanginya, nggak harus minyak wangi. Jadi keutamaan minyak wangi itu nggak harus minyak wangi, tapi benda-benda yang mengakibatkan wangi itu yang boleh digunakan. Nah kalau di Arab budaya ini kita terapkan di tempat kita mau seperti itu ribet. Ribetnya kenapa? Buhur itu kan harus dibakar, harus nyari areng. Kita mau meditasi, mau dzikir, mau wirid, ngambil wanginya, ruangan ini biar wangi, kita bakar buhur. Ribet. Akhirnya apa? Buhur ini dipadatkan. Biar mudah dibawa, buhur dipadat. Caranya gimana? Dipadatkan ke sebuah batang lidi. Lidi itu dari bambu. Ya, artinya apa? Dipadatkan menjadi sebuah kayak kembang api. Dan itu kita menyebutnya dupa. Sebetulnya dupa itu adalah buhur yang dipadatkan. Kalau Anda menyatakan, oh buhur itu nggak apa-apa. Buhur itu di Arab orang para habaib itu boleh, tapi dupa nggak boleh. Lah ini ngawur berarti. Sebetulnya dupa itu adalah buhur yang dipadatkan ke lidi. Bahannya sama yang digunakan itu. Sama-sama dari kayu, dari ekstrak wewangian. Buhur itu juga sama dari kayu dan ekstrak wewangian. Hanya kalau buhur itu masih serbuk. Dan sedangkan dupa serbuknya sudah dipadatkan. Jadi jangan salah tafsir. Orang bakar dupa itu jangan gampang, wah musyrik, syirik, kafir gitu. Jangan seperti itu. Ceritanya orang ngerti sih masalahnya. Nggak ngerti sejarahnya bahwa dupa itu sebenarnya adalah buhur yang dipadatkan. Nah terus itu bakar dupa gitu ya. Bakar dupa itu untuk ngasih makan jin. Jadi ada pusaka-pusaka dengan itu untuk ngasih makan jin. Nah ini yang saya maksud adalah tujuannya untuk apa. Nah kalau bakar dupa untuk ngasih makan jin,
Nggak boleh, haram hukumnya, musyrik ngasih makannya. Lah terus kalau ngasih makan ayam, ngasih makan entok, ngasih makan jaran, makan kambing, itu haram nggak sih? Jadi kita ngari kita punya nasi, masak entok, itu musyrik nggak sih? Maksudnya musyrik nggak sih? Maksudnya kita tuh ngasih makan ayam. Nah sekarang kita bakar dupa, terus dupanya tuh asapnya dimakan oleh jin. Musyrik enggak? Lah kok musyriknya dari mana gitu loh maksudnya? Syiriknya dari mana? Belum kalau itu makanannya, ya silakan dimakan. Saya itu kalau bakar dupa, itu dupa tak bakar, ada jin misalkan mengambil uang, ya monggo silakan Anda suka uangianya, ya monggo silakan dimakan gitu loh. Silakan dimakan, ya. Bukan berarti ngasih makan jin itu saya bakar dupa, enggak. Ada jin yang mengambil intisari dari wewangi itu, ya monggo silakan. Ini masalah ngasih makan jin ya. Ketika Rasulullah itu dengan sahabat melewati padang pasir, kemudian sahabat itu buang hajat, buang air besar. Kemudian karena nggak ada air nih ya, nggak ada air untuk cebok, istinja bahasa kita, untuk bahasa ini adalah cebok, untuk membersihkan bersuci istinja, karena nggak ada air boleh menggunakan batu. Tapi Rasulullah melarang, tidak boleh menggunakan tulang. Lalu sahabat tanya, kenapa? Apa alasannya nggak boleh menggunakan tulang? Karena bisa jadi tulang itu adalah makanan dari saudaramu dari bangsa jin. Nah, Rasulullah aja ngasih tahu bahwa kan Rasulullah sendiri itu ngasih tahu bahwa nggak boleh loh beristinja. Kita itu bahasa Jawanya peper lah ya. Peper itu adalah membersihkan, kita cebok menggunakan benda-benda keras. Itu nggak boleh pakai tulang hewan itu nggak boleh. Karena apa? Rasul menyatakan bahwa karena itu adalah makanan dari saudaramu. Ada bahasa saudaramu dari bangsa jin. Ya berarti jin muslim gitu kan. Nah, Rasulullah aja membolehkan itu tulang itu nggak boleh gitu ya. Saking Rasulullah ini adalah rahmatan lil alamin aja sampai jin aja maksudnya dipikirin gitu loh. Nah ini bagi orang-orang yang nggak ngerti itu malah musyrik-musyrikin gitu. Terus ada kisah lagi bahwasanya ketika kita makan, terus kita makan daging nih, ada tulangnya. Entah itu adalah tulang hewan, tulang hewan ayam seperti misalkan kambing, sapi, atau dari ikan-ikan laut atau ikan tawar, bahasa daging, bahasa ikan. Itu kan menyisakan tulang. Itu di riwayat Rasulullah menyatakan bahwa ketika kita menyisakan itu, maka bacakanlah bismillah. Ke tulang itu bacakanlah bismillah dan biarkan taruh di dapur. Agar apa? Agar itu nanti dimakan oleh para jin muslim yang tinggal di rumah. Jin muslim itu salah satunya adalah makan dari makanan sisa yang kita makan, yaitu terutama adalah tulang belulang, baik itu ikan atau dari hewan ternak, yang dibacakan bismillah, maka oleh para jin itu menjadi makanan yang bergizi untuk mereka. Ini saya ada riwayatnya, saya di buku apa di kitab itu ada riwayatnya bahwasanya kita sendiri saja adalah disuruh amar ma'ruf kepada para jin. Apakah itu haram ngasih makan jin dengan Rasulullah aja boleh? Bukan berarti begini ya, bukan berarti kita itu langsung begitu saja ngasih makan jin gitu. Ini perintah, bukan begitu maksudnya. Ada tata caranya dalam memberikan makan. Bukan berarti kita memberikan makan jin itu tujuannya adalah untuk meminta bantuan jin, bukan itu. Jadi kita ngasih makan jin tulang. Saya kasih makan jin, nanti kamu tolong ya jaga rumah ini agar terhindar dari ini. Nah itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh seperti itu. Ini yang dilarang sehingga kita meminta pertolongan pada jin, yang ini disebut dengan musyrik, syirik dan sebagainya. Jadi Rasulullah saja mengajarkan untuk kita beramar ma'ruf kepada para jin. Sehingga tadi ada dupa, kita dupa. Mau dimakan para jin, ya monggo terserah. Lah Pak, kalau sesaji bagaimana? Ya sekarang saya tanya tujuannya, sesaji itu untuk apa? Ya, sesaji itu tujuannya apa? Untuk ngasih makan para jin agar apa, misalkan di pohon nih ada pohon, bawa sesaji gitu ya, agar penunggunya itu tidak mengganggu kita, penunggunya itu tidak menyakiti kita, tidak ada pagebluk. Nah ini yang menjadi masalah adalah keyakinan seperti ini. Ada sebuah riwayat, di sebuah negeri ini setiap tahun itu harus mengorbankan perempuan dicemplungkan di kali. Kenapa? Kalau tidak mengorbankan itu, maka kali ini akan meluap, akan ada air bah yang sehingga menenggelamkan negeri itu. Ini di zaman era Khalifah Umar bin Khattab. Riwayatnya seperti itu. Jadi terjadilah keresahan di negeri ini sehingga dilaporkanlah kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya setiap tahun itu harus menumbalkan seseorang di sungai ini sehingga biar aman negeri ini. Akhirnya Umar bin Khattab itu menuliskan sebuah surat sehingga diberitahu bahwa surat ini ditulis, diikatkan di sebuah panah dan nanti suruh manah ke air itu.
Airnya dibawa, dan ketika di air itu, airnya dipanah lah. Ya, panah yang ada surat dari Umar bin Khattab itu dipanah ke air, sehingga air itu meluap. Ya, meluap, dan jin yang ada di situ adalah ketakutan. Kenapa? Itu adalah, sebenarnya itu adalah ulah para jin di situ yang memberikan musibah kepada para manusia. Tapi oleh Umar bin Khattab itu menggunakan, wallahu alam ayatnya, mungkin ayat Al-Qur'an ditulis di sebuah benda, kemudian diikatkan di panah, akhirnya dipanahkan ke situ, akhirnya jin itu kabur semua takut. Ya, jin mana yang nggak takut dengan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini adalah bukan ditakuti oleh manusia, ditakuti manusia, termasuk bangsa jin itu takut dengan Umar bin Khattab. Nah, ini tadi, jadi orang itu memberi makan jin, ya, memberi makan jin dengan cara dupa di situ adalah niatnya, kembali ke niatnya. Bukan niatnya kita itu adalah memberi makan jin, ingin meminta pertolongan itu yang nggak boleh. Tapi meniatkan sodakoh, bahasanya adalah sodakoh. Saya ini sodakoh lah ya. Tulang ini saya bacakan bismillah, saya sodakohkan kepada para jin yang ada di rumah, jin muslim silakan dimakan. Saya membakar dupa ini, saya sodakohkan. Misalkan ini inti sari-sari patinya dari wewangian ini dimakan oleh jin, monggo silakan. Jadi kita tidak boleh menggantungkan bahan makan ini sehingga kita meminta bantuan para jin, ini yang nggak dibolehkan. Terus kalau masalah budaya, sesajen, keris setiap bulan, itu namanya keyakinan. Saya nggak mau mengomentari itu. Saya kembali ke niatnya, karena saya nggak ngerti niatnya orang itu jamasan terus memberikan wewangian seperti itu, apa tujuannya, kan saya nggak ngerti, wallahu alam. Bagi saya yang penting tujuannya adalah bukan meminta perlindungan, pertolongan sehingga kita menghilangkan hakikat Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita, bahwa semuanya itu adalah sebenarnya Allah. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh meminta bantuan kepada para manusia dalam dirinya. Kita juga bahasanya ada bukan saya membolehkan ya. Selama adalah tidak ada hubungan saling menyembah, tidak ada saling mengkultuskan antara jin dengan manusia, maka jin dengan manusia itu silakan beramar ma'ruf, saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong silakan, ya. Ya, maksudnya kalau ada orang yang nggak setuju dengan apa yang saya jelaskan ini, ya monggo punya tafsiran sendiri-sendiri. Bagi saya yang penting, mari kita jaga hati kita. Ingat, jaga hati, ya. Jaga hati kita untuk hati-hati terhadap, karena kita sering bersinggungan dengan musyrik. Ya, bukan masalah hati-hati ke kerisnya, ke benda pusakanya, bukan ke situ. Kehati-hatian ke dalam diri kita, keimanan kita, untuk hati-hati dalam memahami kebendaan ini. Nah, jadi intinya bahwasanya saya tidak memusyrikkan, saya tidak mengkafirkan, saya tidak mensyirikan orang-orang yang hobi mengkoleksi keris, mengkoleksi pusaka, itu enggak ke situ. Yang saya memusyrikkan adalah ketika hati kita itu mencari selain Allah hanya gara-gara keris, akhirnya kita menyembah keris ini, menyembah pusaka ini. Itu yang saya tidak yang lebih ke arah kehati-hatian untuk tidak seperti itu. Ya. Terus lagi ketika kita bahas masalah keris nih ya, orang mau buka keris itu kan pakai begini, dibeginikan dulu, terus kemudian ditarik ininya di ini. Saya pernah kayak gitu dimilihin orang, Pak, ngapa nyembah keris gitu ya? Keris. Saya tuh kalau buka keris kan begini. Ini ada tembung. Jadi kalau kita buka keris itu ada tembungnya begini. Untuk apa? Menghormati empunya. Jadi kita itu ada rasa hormat. Jadi kita itu nggak boleh sembarangan menghormati empunya. Empunya yang membikin ini, menghormati orang yang ngagemin ini. Mbah kita mungkin ya. Kita satu menghormati empu yang menciptakan ini. Terus kemudian kan empu ini kemudian diserahkan mungkin ke buyut kita, ke mbah kita. Kita juga menghormati mbah kita. Bukan berarti kita kayak gitu tuh menyembah keris, itu bukan. Itu ada tertembung, ada bahasa kita itu adalah menghormati. Karena orangnya udah nggak ada, maka hasil karyanya itulah, ya, hasil karyanya itulah yang kita hormati. Dan empu itu dalam membuat keris itu nggak sembarangan. Makanya kenapa kita melestarikan keris tinggalan-tinggalan itu adalah tidak boleh sembarangan gitu ya. Beda dengan yang cetakan lah ya, yang dijual-jual itu karena dijual hanya untuk souvenir, itu beda. Keris yang benar-benar diciptakan oleh para empu yang memang memiliki kredibilitas, memiliki kompetensi dalam bidang kepusakaan. Nah, ini yang saya maksud, orang yang memang ahli di bidang itu, yaitu para empu. Dulu seorang empu akan menciptakan pusaka, itu dilihat yang mesen siapa. Misalkan seorang raja, seorang ratu, seorang pangeran, seorang raden. Maka dia akan mencari keris itu yang cocok dengan karakternya, sifatnya, perilakunya, alaknya, ya, kepribadiannya itu akan dicocokkan dengan itu, karena keris itu harus cocok dengan yang mana. Jadi ini keris itu harus cocok dengan yang ngagemi, itu harus cocok. Sehingga para empu ini harus puasa 40 hari.
41. Puasa untuk apa? Yaitu untuk mencari wangsit. Agar keris ini nanti yang diciptakan ini memang sesuai. Sehingga ketika 40 hari ini, bahan yang digunakan pun bukan sembarangan bahannya. Zaman dulu empu itu nunggu wangsit, nunggu jatuhnya wangsit dari atas sehingga muncul di depannya. Kalau bahasa sekarang kita menyebutnya meteor, ya. Jadi zaman dulu keris-keris itu memiliki apa ya, nilai yang sangat tinggi karena bahannya pun nggak sembarangan. Ketika empu ini adalah sudah tirakat mungkin di 41 harinya, ini adalah muncul ada api dari atas muncul ke depan dia ketika sedang tepat, dan di situ ada muncul batu, dan di situ adalah batu meteor bahasanya. Batu meteor itu adalah besi. Nah, besi itulah yang kemudian ditempa menjadi keris. Jadi untuk membuat sebuah keris yang memiliki nilai itu, empu itu waduh luar biasa, butuh waktu yang lama. Makanya warisan-warisan Nusantara yang dibikin oleh para empu-empu dahulu itu nggak boleh sembarangan dibuang. Karena nilai historisnya, nilai sejarahnya, nilai-nilai yang terkandung di nilai budaya, nilai seninya, nilai estetikanya, nilai arsiteknya itu yang akan dijaga erat. Bukan masalah apa ya, hodangnya bukan yang kita simpan. Saya sangat setuju orang tetap menyimpan melestarikan budaya itu, saya cocok, saya mendukung gitu loh. Bukan saya tuh mengkafir-kafirkan, musyrikan orang, enggak, ini benda gitu ya. Jadi masalah kemudian. Jadi empu itu dipuasai, ditirakati ya. Dari mulai mencari besinya saja sudah ditirakati. Kemudian mau memasukkan ajinya, mau membentuk pamornya itu pun dipuasai nggak sembarangan. Sehingga ketika keris ini sudah muncul pusaka, tombak ya, tombak seperti ini itu sudah berbentuk. Akhirnya apa? Diserahkan kepada yang mesen itu sesuai dengan orangnya. Nah, jadi nilainya sangat tinggi sehingga jangan heran ada keris itu harganya sampai ratusan juta. Bukan kerisnya yang mahal, tapi nilai historikalnya, nilai arsiteknya. Dan bahkan keris itu langka. Mungkin bagi orang yang nggak paham keris ini, kerisnya kayak gitu bentuknya, jangan sembarangan. Keris itu belum tentu sama loh. Setiap keris itu beda-beda loh. Ya, nggak sama keris itu beda-beda. Setiap orang yang punya, ini kerisnya keris Kolomunyeng, ini keris Kolomunyeng, ini namanya aja sama, tapi bentuk kerisnya beda loh, nggak sembarangan. Makanya keris-keris yang dari zaman Mojopahit, dari peninggalan para wali, dari peninggalan dulu leluhur-leluhur kita itu memiliki nilai budaya, nilai arsitek yang sangat tinggi. Itu yang akan dilestarikan, yang akan dibudayakan. Makanya jangan heran keris itu mahal harganya, bukan karena kerisnya, tapi nilainya yang mahal, nilai intrinsiknya di dalamnya. Sehingga kalau Anda yang awam tentang pusaka, keris, tombak, terus kemudian kujang dan banyak lagi, kalau mau beli ditawarkan orang gitu, ini mau beli keris ini harganya sekian puluh juta, tanya dulu kepada orang yang ahli bidang keris, bilang ahli pusaka, jangan sembarangan beli, nanti ketipu lagi kan. Namanya orang awam, mungkin Anda punya duit karena hobi ngoleksi tapi nggak ngerti masalah tosan aji, ya gampang ditipu gitu ya. Jadi kalau mau beli tosan aji, tanya orang yang paham tentang tosan aji agar Anda tidak tertipu. Dan Anda juga misalkan kalau beli juga harus ngerti ngerawatnya seperti apa, ngerawat secara fisiknya seperti apa, ngerawat non fisiknya seperti apa, agar itu tadi semuanya itu bisa menyesuaikan dengan karakter kita. Nah, jadi 3 hal yang saya sampaikan ini bagi saya bukan klarifikasi ya, maksudnya intinya adalah memberikan penjelasan tentang video saya yang kemarin tentang bahaya menyimpan benda pusaka warisan. Itu bukan berarti saya melarang orang menyimpan. Kalau orang itu awam nggak ngerti, itu yang saya maksud. Orang awam nggak ngerti, takut, apalagi hutangnya masih aktif, lebih baik itu adalah dihibahkan ke orang yang ngerti, atau minta tolong orang yang ngerti. Ya, minta tolong orang ngerti tosan aji, minta tolong seperti apa cara ngerawatnya. Jangan asal nyimpan seperti itu. Apalagi kita ngerawatnya sembarangan. Itu jadi saya tidak melarang orang untuk menyimpannya selama Anda itu paham, ngerti cara merawatnya, karena itu adalah pusaka, apalagi adalah warisan dari keluarga. Anda mungkin kangen dengan mbahnya, mbah saya kangen dengan mbah yang ada anak kerisnya, ya Allah, artinya apa, dipegang, karena apa, kangen sama mbah. Bukan berarti Anda memegang ini, dipegang, dibawa tidur, itu bukan berarti Anda ini sedang bercinta dengan jin, berarti Anda ini adalah sedang mengkultuskan diri, adalah berhubungan dengan, enggak, kadang itu karena kangen sama mbah. Ya, kangen sama buyut, karena kita dekat dengan mbah, dengan buyut itu kangen, peninggalan cuman ini ya, ini yang kadang diagemin. Mbah, aku kangen sampai mbah. Bukan mbah yang ada di keris ini, mbah yang punya keris ini gitu loh. Jadi yang monggo silahkan ya. Kadang
pusaka-pusaka peninggalan ini adalah sebagai nostalgia, ya, sebagai pemicu rasa cinta kasih sehingga kita mendoakan, yang mendoakan mbah kita, moga diampuni Allah, mendoakan kesejahteraan kita kepada mbah-mbah kita yang sudah meninggal. Jadi silahkan. Jadi mohon maaf kepada yang salah tafsir tentang bahwa saya itu melarang, itu tidak sama sekali. Saya tidak melarang, apalagi suruh buang, apalagi suruh menghibahkan, itu enggak. Itu khusus bagi orang yang awam yang enggak ngerti. Kalau yang ngerti, monggo silahkan. Terus yang kedua, saya tidak pernah memusyrikan, mengkafirkan, mensyirikan orang-orang gini. Apalagi saya memusyrikan benda ini, enggak sama sekali. Saya tidak keris musyrik, pusaka ini musyrik, tombak ini musyrik, enggak. Karena musyrik itu bukan dinisbatkan kepada benda. Karena musyrik itu adalah urusan Allah. Yang bisa menilai seseorang musyrik atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Musyrik itu kan mencari tandingan Allah. Berarti hanya Allah yang bisa menilai seseorang itu musyrik. Enggak, manusia itu tidak memiliki hak untuk memusyrikan orang, itu enggak ada. Jadi orang itu hanya boleh memberikan memberikan pendapat, memberikan saran, ya, menasehati agar orang itu tidak musyrik. Dan manusia itu hanya melihat secara fisikalnya, secara dohiriahnya, sebagai tanda-tandanya. Sedangkan hak mutlak yang boleh menjadikannya adalah Allah, karena Allah sendiri itu yang punya hak untuk menilai seseorang musyrik atau tidak. Jadi kita melihat orang itu memegang keris, itu nggak boleh Anda memusyrikan. Karena apa? Karena nggak ngerti ya hakikatnya ini seperti Anda. Ada orang membakar dupa, Anda bilang musyrik, nggak boleh. Karena apa? Nggak ngerti hakikat bakar dupa itu apa. Bahkan itu tadi seperti Anda sujud, Anda rukuk di depan Ka'bah, ya itu bukan berarti Anda musyrik, menyembah batu, menyembah itu tidak. Karena musyrik itu hanya pada Allah, ya. Jadi jadi musyrik itu ada dua bagi saya. Yang pertama adalah, satu, musyrik itu adalah menyembah selain Allah. Yang kedua adalah menyembah Allah sekaligus menyembah selain Allah. Jadi ada dua, menyembah selain Allah atau menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Ini bagi saya adalah, kalau sudah menyembah selain Allah, ini berarti kafir namanya. Sudah menyembah selain Allah, ini ya benar-benar orang menyebutnya kufur. Orang yang kufur disebut kafir. Nah, orang menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah, ini namanya kategori musyrik yang saya pahami, maksudnya yang saya jelaskan ini. Jadi, orang yang menyembah selain Allah berarti orang non-muslim kan? Orang yang non-muslim pasti menyembah selain Allah gitu loh. Itu orang kufur, orang kafir, dia pasti musyrik gitu loh. Pasti musyriknya, syiriknya. Nah, sedangkan kita yang sering terjadi adalah kita masih menyembah Allah, tapi juga menyembah sesembahan selain Allah. Kita kadang tertipu oleh para jin, sehingga kita lebih banyak tunduk kepada jin ketimbang tunduk pada Allah. Kita punya ilmu, kita sholat, rajin sholat, tapi sholatnya digunakan karena takut ilmunya hilang. Kita bersedekah, kita membantu orang, bukan karena lillahi ta'ala, karena takut kalau kita nggak sedekah nanti harta kita berkurang. Karena kita punya ageman, misalkan punya ageman. Oh, misalkan punya ageman ini warisan dari mbah ini kalau untuk memudahkan rizki. Nah, syaratnya ada agar kita adalah sodako, sholat, sering puasa. Nah, karena kita sering sholat puasanya bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena takut kehilangan harta, takut dengan itu tadi ya, dengan gara-gara kita nggak sholat akhirnya nggak sakti, gara-gara kita nggak sholat keris ini akhirnya ajinya menjadi hilang. Nah, itu nggak boleh. Jadi silakan Anda memiliki ageman, memiliki pusaka-pusaka yang Anda simpan, tapi ketika ibadah kepada Allah, lillahi ta'ala, bukan lillahi kepada benda, lillahi ta'ala. Biarkan benda-benda ini walaupun ada isinya, ada hudamnya, kalau syukur-syukur Anda ini adalah orang yang ngerti tentang hudaman, ajak hudam-hudam ini adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf. Jadi kita itu berdakwah bukan hanya kepada manusia, tapi berdakwahlah kepada saudara kita, yaitu dari bangsa jin. Jadi saya tidak mengkafirkan, saya tidak mensyirikan, saya tidak memusyrikan orang-orang yang hobi ngolek ini. Sama sekali demi Allah saya nggak ke situ arahnya. Tapi saya hanya menyarankan hati-hati. Marilah kita hati-hati. Karena hal-hal seperti ini dekat dengan kemusyrikan. Karena kalau kita salah akidah kita bisa musyrik. Selama Anda bisa membedakan, Anda bisa tetap lillahi ta'ala, semua disandarkan kepada Allah, tidak menyembah ini, silakan. Bagi saya, kalau bisa, lestarikan budaya-budaya, pusaka-pusaka Nusantara dilestarikan. Karena apa? Karena ini adalah warisan untuk anak cucu kita, sejarahnya, ya, nilai historikalnya yang kita. Terus, kemudian, masalah hubungan kita dengan para khodam, dengan pendamping, mohon bantuan jin, itu tadi sudah saya jelaskan. Lihat bagaimana kita berhubungan dengan jin.
Ya, selama kita tidak menyembahnya, tidak memiliki tidak meminta perlindungan sehingga kita menghilangkan Allah dalam diri kita, menghilangkan keyakinan kepada Allah sehingga kita ada tandingan-tandingan Allah di dalam keyakinan kita, itu yang saya khawatirkan Anda terjerumus kepada kesyirikan. Jadi logikanya seperti ini. Allah itu kan nggak mau diduakan. Allah nggak mau diduakan. Anda seorang suami, bayangin Anda seorang suami, Anda punya istri, Anda sayang dengan istri. Tiba-tiba istrinya itu, karena Anda ini orangnya misalnya kerja kurang lah, maksudnya pendapatannya kurang, rezekinya susah gitu. Ini istrinya kerjanya nggak benar gitu ya. Kerjanya itu sama laki-laki. Bahasa kerennya misalkan yang gait laki-laki lah ya, gait laki-laki gitu ya, jadi cewek nakal gitu dari perempuan nakal. Anda tahu, coba bayangkan. Terus istrinya jawab gini, loh, Pak, sebetulnya saya itu tetap sayangnya ke sampean, sebagai saya tetap sayang, saya itu tetap nurut kepada sampean, sedangkan saya itu dengan orang lain itu hanya sekedar saya mencari rizki. Coba perasaan Anda? Anda menyayangi istri itu mencari rizki dengan cara menjual diri, tapi tetap dia alasannya adalah tetap sayang ke sampean, tetap aja Anda nggak terima, gitu loh. Terus kemudian dibalik. Ini Anda sebagai seorang istri, Anda punya suami. Suaminya selingkuh kemana-mana gitu, sering main perempuan gitu. Ketika ditanya marah, suaminya jawab gini, yang saya itu tetap kamu istriku, saya tetap cinta aku itu intinya kepada sedangkan wanita-wanita itu hanya sekedar main-main, saya nggak serius, saya nggak mencintai mereka, saya hanya main-main saja, tetap cintanya kan. Coba apa jawab Anda seorang istri apabila ada suami seperti itu? Nggak terima kan? Nah, ini yang saya maksud. Kita manusia saja tidak bisa terima terhadap orang yang kita sayangi, kita kasihi. Ya. Kalau cinta ya cinta. Ya, kalau cinta ya cinta. Tidak bisa diduakan. Bahasanya kan begitu gitu ya. Anda seorang istri cinta suami, ya nggak boleh menduakan. Anda seorang suami, cintanya nggak boleh menduakan. Manusia saja marah ketika diduakan. Manusia saja menjadi emosional, menjadi tidak terima ketika. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika keesaan, keilahiannya diduakan oleh kita. Kita menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tapi ternyata kita di sisi lain juga masih menghamba kepada yang lain selain Allah. Coba bayangkan, secara logikanya seperti itu. Jadi, mari kita sama-sama, saya juga tetap, maksudnya, saya juga hobi sih dengan pusaka, tapi bukan kolektor. Saya menghormati, ada yang saya hormati adalah sejarahnya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para praktisi, kepada para pecinta kolektor, pada Tosan Aji. Sama sekali saya tidak ada niatan dalam video sebelumnya adalah mendiskriminasi, bahkan memusyrikan Anda dalam menguasai itu sama sekali tidak. Karena saya sendiri juga adalah sama-sama terjun di dunia seperti ini. Saya hanya mengajak, mengedukasi kepada orang-orang yang awam tentang dunia pusaka untuk yuk mari belajar. Jangan sembarangan menyimpan pusaka kalau nggak ngerti tata caranya, bahkan merawatnya dengan cara yang salah. Karena ada nilai-nilai sejarah historikalnya di situ. Sama-sama edukasi. Anda yang hobi kolektor Tosan Aji, yang ngerti tentang Aji, mari edukasi juga masyarakat. Sebetulnya keris itu apa, hakikatnya apa, pusaka, tombak, kujang, dan yang lain itu hakikatnya apa, sama-sama. Ya, Anda memberikan pemahaman edukasi dengan cara memberikan pemahaman Tosan Aji, saya juga memberikan edukasi bagaimana tentang dunia spiritualnya, supranaturalnya. Pokoknya ada sangkut pautnya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, tidak ada niatan pun sama sekali dalam video saya itu mungkin karena saya tidak detail menjerangkan, mungkin dengan video ini Anda bisa memahami, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Mari kita tetap sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatkan iman Islam kita, tingkatkan ibadah kita, sehingga kita senantiasa menjadi hamba yang takwa, hamba yang bersyukur, hamba yang selalu mencari keberkahan Allah. Dan mari kita sama-sama menghormati leluhur kita, memahami para pejuang-pejuang kita masih di bulan Agustus, pejuang-pejuang kita. Ya, dengan pusaka yang ditinggalkan, dengan ageman yang ditinggalkan, mari kita jaga barang-barang pusaka-pusaka itu. Ada nilai sejarahnya, dengan itu kita menjadi orang yang patriotisme. Kita menghormat bendera bukan berarti kita itu adalah menyembah bendera, bukan berarti kita musyrik terhadap bendera, karena kita adalah menghormati pejuang-pejuang. Bendera itu adalah lambang negara. Kita menghormati pejuang-pejuang bagaimana negara ini terbentuk. Kita menyimpan keris ini bukan berarti kita syirik, bukan berarti kita menyembah keris, karena kita menghormati orang-orang terdahulu, leluhur-leluhur kita yang sudah berjuang, sehingga hanya dengan peninggalan inilah kita menjadi ingat.
menjadi bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia ini adalah merdeka sampai hari ini, masih diberi kenikmatan, masih diberi hidup di negeri yang gemah ripalau jinawi ini, yaitu dengan cara kita ingat dengan peninggalan-peninggalan para leluhur-leluhur kita, tetap melestarikan. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.